Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Bagus Andrianto dengan NIM 220301533 dari kelas 3C ingin mempresentasikan tugas pertemuan 14 dengan judul Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Yang pertama, peran enkripsi dalam keamanan komunikasi. Enkripsi berperan penting dalam meningkatkan keamanan komunikasi melalui jaringan komputer dengan mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak sah atau pihak yang mencuri data tersebut. Teknologi enkripsi menggunakan algoritma kriptografi untuk mengamankan informasi selama proses transmisi. Dengan menggunakan enkripsi, bahkan jika data tersebut dicuri atau diintersepsi oleh pihak yang tidak berwenang, mereka tidak dapat membacanya tanpa kunci deskripsi yang sesuai. Jadi tugas enkripsi di sini itu mengamankan data. Jika sewaktu-waktu data dicuri oleh orang lain, maka data tersebut tidak akan bisa dibaca oleh orang yang mencuri data tersebut karena enkripsi menggunakan kunci deskripsi yang sudah dipasang oleh pemilik data tersebut. Yang kedua, serangan phishing. Serangan phishing membahayakan keamanan jaringan komputer dengan berbagai cara yang dapat mengakibatkan kerugian data, informasi sensitif, dan integritas sistem. Berikut adalah beberapa cara serangan phishing dapat memberikan dampak negatif pada keamanan jaringan komputer. Yang pertama, penggunaan kredensial palsu. Yang kedua, pencurian informasi pribadi. Yang ketiga, penyebaran malware. Keempat, pengalihan dana. Lanjut, di sini adalah langkah-langkah untuk mencegah serangan phishing. Langkah-langkah yang pertama yaitu edukasi kepada pengguna. Yang kedua, penggunaan solusi keamanan email. Yang ketiga, verifikasi email yang mencurigakan. Yang keempat, filter URL dan lampiran. Yang kelima, pembaruan sistem keamanan. Yang keenam, mekanisme otoritas yang kuat. Yang ketujuh, pelaporan dan tanggapan yang cepat. Dan poin yang keempat, pentingnya firewall dalam keamanan jaringan. Firewall berperan penting sebagai barisan pertahanan pertama untuk melawan ancaman eksternal. Peran utama firewall yaitu memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan. Yang kedua, menetapkan aturan untuk mengizinkan atau memblokir koneksi. Yang ketiga, mencegah akses yang tidak sah ke dalam jaringan. Contoh, contoh situasi contoh situasinya yaitu firewall dapat memblokir upaya masuk ilegal ke jaringan, seperti serangan DDoS atau percobaan penetrasi. Di sini keamanan perangkat keras dalam jaringan. Keamanan perangkat keras dalam jaringan yaitu ancaman fisiknya. Serangan fisik dapat mencakup pencurian perangkat keras atau serangan langsung terhadap komponen fisik, seperti server atau router. Yang kedua, dampak terhadap keamanan. Kerusakan perangkat keras dapat mengakibatkan kehilangan data atau akses yang tidak sah. Pencegahannya yaitu fisik keamanan, seperti pengamanan fisik untuk server room, memastikan pembaruan keamanan perangkat keras secara teratur. Prinsip least privilege dalam keamanan jaringan.
Prinsip prinsip least privilege mengharuskan pengguna sistem hanya memiliki hak akses yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Implementasi membatasi hak akses karyawan sesuai dengan tugas pekerjaan mereka, menggunakan mekanisme autentikasi dan otorisasi yang ketat. Pemantauan aktivitas pengguna untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.